Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Siang ini kita melanjutkan materi yang tadi sudah kita lakukan pembelajaran. Sudah belajar apa aja, Bu? Dari pagi tadi, Bu. Pertama apa, Bu? Materi apa, Bu? Rencana. Iya, rencana jangka pendek, jangka panjang. Yang kedua apa, Bu? Menyusun anggaran. Yang ketiga, memilih tabungan ya, Bu ya. Ini materi yang keempat, ini adalah membandingkan pilihan pembiayaan, Bu. Tentunya kita semuanya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita tidak tentu tersedia sebuah uang. Mungkin ada uang itu ya, Bu ya. Cuman kadang belum jatuh tempo karena deposito ya, Bu. Jadi kalau kita tarik, ada apa, Bu, kalau deposito, Bu? Ada penalti ya, Bu ya. Itu kan. Atau mungkin kita ada uang, cuman kurang ya. Ya. Sehingga kita dari mana ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembiayaan yang kita perlukan. Nah, ini ada beberapa cerita ya, Bu ya. Nanti akan kita bikin 4 kelompok, Bu. 1, 2, 3. Ya, pas ini, Bu. 3 ya, Bu. 1, 2, 3 kelompok 1. 1, 2, 3 kelompok 2. 1, 2, 3 kelompok ya 3. 1, 2, 3. Nggih, pas nggih, Bu nggih? Nggih, 1, 2, 3. Jadi ada cerita 3 nggih. Ada cerita tentang Bu Saleha, Bu Jamilah, Pak Yanto dan Bu Meli. Nggih. Mungkin bisa dibaca, Bu, dari satu-satu, Bu. Dari kelompok 1 dulu, Bu, bisa dibantu membaca, Bu. Ibu Jamilah perlu membeli peralatan untuk membuat abon ikan untuk usaha mereka agar dapat menghasilkan abon ikan lebih cepat dan meningkatkan kapasitas produksi abon ikan mereka. Ibu Jamilah juga akan menambah variasi abon ikan menggunakan jenis ikan yang berbeda bulan depan. Jadi, dia membutuhkan mesin pemutar minyak, mesin pembeku, dan mesin pres. Rencananya, Pak Bowo akan meminjam uang dari lembaga keuangan formal untuk membeli peralatan tersebut. Konsekuensinya, dia harus mengembalikan pinjaman, termasuk bunga, sebagai bagian dari rencana pelunasan pinjaman. Jadi ini Bu Jamilah. Terima kasih, Bu. Lanjut. Kelompok 2 sekarang, Amit. Bisa dibantu membacakan. Kelompok 2, Ibu Soleha. Ibu Soleha memiliki keinginan untuk memperluas usaha grosirnya dengan membuat papan nama yang dapat dilihat oleh banyak orang yang lewat. Untuk mewujudkan rencana ini, Ibu Soleha merencanakan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk biaya membuat papan nama tersebut. Meskipun sebagian tabungannya akan digunakan untuk tujuan ini, Ibu Soleha tidak dapat mengembalikan pinjaman atau membayar bunga. Oke. Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Amin. Pak Yanto. Pak Yanto seorang nelayan lokal berpengalaman. Semakin memahami strategi menyimpan tangkapannya dengan baik. Dia berencana untuk membeli mesin pembuat es, tetapi tabungannya tidak cukup. Akhirnya, dia memutuskan untuk menjual salah satu perahunya yang kecil agar dapat membeli mesin tersebut.
Meskipun awalnya ragu karena perahu kecil itu adalah warisan dari ayahnya, dia yakin bahwa membeli mesin pembuat es adalah pilihan terbaik, terutama karena perahu kecil itu jarang digunakan. Oke, terima kasih. Lanjut, kelompok 4. Meli, karena kelelahan menjalankan bisnisnya dan persiapan pernikahannya, Meli akhirnya jatuh sakit. Kondisi kesehatannya membutuhkan biaya untuk perawatan di rumah sakit dan membeli obat. Sayangnya, Meli tidak memiliki tabungan lagi karena telah digunakan untuk biaya pernikahannya. Dalam situasi ini, Meli memutuskan untuk mencari pinjaman informal. Meskipun ia sadar bahwa konsekuensinya adalah harus mengembalikan pinjaman dengan cepat dengan tingkat bunga tinggi. Meli bertekad untuk memastikan bahwa ia dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan dari pemberi pinjaman informal agar mendapatkan uangnya kembali. Ya, terima kasih. Aplaus dong untuk kita semua. Ya, masing-masing kelompok tadi sudah membacakan ceritanya masing-masing. Nah, dari keempat tokoh tadi, apa kesamaannya, Bu? Butuh uang. Kelompok 2 apa? Oh gitu. Kelompok 3? Kondisinya apa, Bu? Dari tokoh tadi yang jenengan bacakan. Butuh dana ya? Iya. Oh, nggih. Kelompok 4 apa, Bu, kesamaannya, Bu, dari masing-masing tokoh? Butuh pinjaman ya, Bu, ya. Artinya dari berbagai kondisi tokoh yang tadi sudah kita simak dan kita baca itu dalam kondisi yang sama bahwa mereka butuh dana nih ya. Ya. Tapi masing-masing dari mereka apakah sama cara mendapatkan dana itu? Beda ya, Bu, ya. Coba dari kelompok 4, tokoh dari Meli ya, gimana cara mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhannya? Informal. Dari mana tadi, Bu? Dari mana? Informalnya dari mana? Pinjam di cerita itu dari mana, Bu? Dia ada sebutkan ya, informal ya, Bu, ya. Oh gitu. Dari kelompok 3 dari mana, Bu? Menjual perahu kecil yang sudah jarang dipakai tadi ya, Bu. Berarti jual aset ya, Bu, ya. Kelompok 2 dari mana? Ambil dari tabungan. Ya, karena mungkin Bu Jamilah ada saldo di tabungan ya, Bu, ya. Kelompok 1 dari mana, Bu? Keuangan formal. Ya. Benar sekali ya, Bang, disampaikan Ibu-Bu semua bahwa mungkin masing-masing punya kesamaan, ada kebutuhan untuk memenuhi sesuatu. Namun kondisinya berbeda-beda ya, Bu, ya. Mungkin dia ada yang punya tabungan, mungkin ada yang punya aset tapi tidak bisa dimanfaatkan, mungkin ada yang dia tidak bisa mengakses lembaga keuangan yang formal, gitu kan. Sehingga cara memenuhi kebutuhan keuangan mereka ini bisa beda-beda. Terus kira-kira, Bu, dari masing-masing pilihan tadi, Bu, apakah ada konsekuensi? Ada ya, Bu, ya. Kelompok 1 apa, Bu, konsekuensinya, Bu? Harus tepat waktu. Kalau nggak tepat gimana, Bu? Bertambah. Ada dendanya mungkin ya, Bu. Oh gitu, mungkin ya, Bu, ya. Terus apa lagi, Bu, kira-kira? Oke, baik, Bu. Konsekuensinya apa, Bu? Ya, konsekuensinya tadi diantaranya adalah jasanya mungkin jadi meningkat karena jangka waktunya lebih lama. Terus itu kalau nggak tepat ya. Iya. Terus mungkin bisa sampai terjadi blacklist kalau tidak mampu bayar. Apalagi? Iya.
Tapi Oh, disita jaminannya itu, Jaminannya agunannya disita. itu bisa dilelang atau apa. atau apa Iya. konsekuensinya ya Bu ya? Konsekuensinya banyak. Iya, itu kalau di lembaga formal ya Bu ya. Formal, ya. Tapi dalam jumlah-jumlah tertentu, misal ada proyek gede ya Bu ya. Iya. Kayak jenengan di kontraktor juga kan? Iya. Iya kan? Iya, Kira-kira- kami jaminannya SPK. SPK ya Bu ya, ini SPK. Cukup SPK. SPK jaminan. Iya. Cuman kira-kira dengan kebutuhan yang gede, misal 2M misal Bu nilai proyeknya. Iya. Kira-kira mungkin nggak mengambil dana dari sumber lembaga yang lain selain formal Bu? Bisa saja. Dari mana Bu? Keluarga? Keluarga. Bisa keluarga ya? Iya, bisa. Iya. Tapi mungkin tidak tentu selalu bisa, mungkin keluarga juga lagi dipakai untuk proyek betul. yang lain juga ya Bu ya? Iya. Tergantung kalau Ya. proyek itu kan kalau dengan pemerintah Iya. itu jelas pembayarannya kan Mundur. melalui Bank Jateng, Bank Jateng ya, kalau Bu, di ya. sini. Ya Oh, itu gitu. sudah nanti MOU-nya ya. MOU sih, Bang. Kita mau ambil pinjaman juga di sana. Iya, ya. Tapi artinya untuk nilai-nilai yang nominal besar, memang harus melibatkan lembaga yang formal ya Bu ya. Iya. Lebih pastinya ya Bu ya. Iya. Kalau kita ke lembaga yang lain, kadang ada, kadang tidak. Ya Apalagi- pernah juga kalau memang Iya. kadang-kadang itu kita dikejar tenggat waktu pengerjaan itu, sementara kalau misalkan pengajuan ini agak lama, kita Iya. tetap satset ambil di luar Oh, ada. di lembaga keuangan yang lain. Tapi beberapa ya Bu ya. Ya, Jadi ya mungkin- formal juga, Oh, gitu. tapi tidak di lembaga yang berkait langsung dengan pekerjaan kita. Oh gitu. Ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Kalau terkait Gitu. jangka waktu mungkin Bu, bisa disesuaikan Bu dengan proyek jenengan? Bisa. Bu? Bisa. Bu, ya? Bisa. Selama ini ya kalau proyek itu kan ada jangka waktu ya, Iya. 3 atau 4 bulan ya pengerjaan gitu. Plus nanti ada retensi itu sekitar 6 bulan. Itu ya kita ambilnya ya seperti itu, seperti kalau orang bako itu ya musiman Iya. gitu ya, tergantung Tergantung yang dikerjakan apa dulu. jangka waktu selesainya kapan. Iya. Kita terimanya kembali uang itu kapan ya Bu Iya, ya? menyesuaikan. Pinjaman itu menyesuaikan kebutuhan. Kebutuhan kita. Iya. Tapi selama ini fine aja ya Bu ya dengan Ya puji syukur sumber baik-baik pembiayaan saja. yang jenengan pilih ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut ke kelompok 2 dengan menarik tabungan. Apa konsekuensinya? Yang jelas di sini untuk pendapatan Bu Solehah akan berkurang, yang mana kegunaan pendapatan yang dia peroleh kan rencananya untuk pembuatan papan nama, sekaligus juga akan mengurangi tabungan yang bersangkutan. Oke. Nah, dengan tabungan yang berkurang, namun menjadikan satu nilai plus bahwasanya Bu Solehah tidak akan pinjam ke lembaga terkait, artinya ke pihak bank, dan tidak perlu membayar bunga, mungkin gitu. Nggak perlu bayar bunga ya Bu? Iya. Karena Namun cuman- pendapatannya kan berkurang, investasi atau tabungannya berkurang Iya. untuk tambahan modal gitu. Ya, meskipun mungkin bisa jadi saldonya gede karena untuk proyek yang gede, atau mungkin kebutuhannya sedikit ya Bu ya, karena saldonya juga cukup gitu ya Bu ya. Iya. Merasa ini tabungannya cukup untuk pembuatan papan nama untuk usahanya, Untuk usaha. sehingga dia tidak perlu pinjam dan tidak perlu membayar bunga gitu. Oh gitu, nggak perlu bayar. Itu lebih ke keuntungannya. Konsekuensinya saldonya berkurang ya Bu ya. Saldonya berkurang. Kelebihan juga usahanya jadi meningkat setelah disuntik modal ya Bu ya. Ya. Dengan menarik tabungan itu. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3 Bu. Konsekuensinya apa Bu? Ketika memilih sumber pembiayaan dari tadi apa Bu? Jual aset ya Bu ya? Monggo Bu. Pakai mic Bu. Amit tangan kiri Bu. Untuk konsekuensinya tentu saja asetnya berkurang. Aset berkurang. Ya. Jadi kalau untuk mau mendapatkan aset lagi berarti ada tujuan jangka panjang yang Jangka panjang lagi. harus itu Itu dipersiapkan. minnya itu. Tapi kalau kelebihannya apa Bu?
Kelebihannya kalau menjual tidak aset? ada cicilan Cicilan nggak ataupun perlu. pendapatan yang berkurang. Nggak perlu ya Bu, ya nggak berkurang Iya. ya Bu. Dan kalau memang usahanya jalan, akan bertambah pendapatannya. Tambah pendapatannya. Oke. Ya, ya ditambahkan nggak apa Bu? Mau ditambahkan? Karena ini Pak Yanto kan mau beli mesin es, jadi saya kira pendapatannya lebih besar karena gitu. menjual air itu tadi. Jual air. Labanya, Iya. labanya banyak. Nah, Dan kebutuhan modalnya juga mungkin nggak sampai 500 juta, 1 M nggak sampai ya Bu. iya itu nanti nabung sedikit-sedikit di Nusamba, jadi bisa banyak. Justru nanti nambah pendapatan dari usaha itu ya Bu ya, yang baru ya Iya. Bu. Oke. Terima kasih. Ya terima kasih. Kelompok 3 monggo. 4 sorry maaf, kelompok 4. Mike. Enggak, monggo Bu. Enggak apa-apa, yuk. Jangan malu-malu Bu, jangan malu-malu. Ya, Monggo Bu. konsekuensinya sama dengan kelompok 1 karena meminjam dari informal, Informal, tadi ya, Pak. iya. Jadi akan menambah apa ya? Kayak cicilan, pengeluaran dari cicilan tadi dan membayar. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Meminjam di informal itu kira-kira pernah dengar cerita enggak Bu? Mungkin tetangga kejadian informal itu gimana Bu? Kalau dari informal, Nggih. terus pas nggak ada duit, tetangga-tetangga pada tahu kan jadinya direcokin tetangga juga sih. Ada Ya, Bang Plecet yang macam-macam. datang ya Bu? Bang Plecet datang itu ya misal Ya, ya? pokoknya Iya. itulah cerita. Cerita. Biasanya ibu-ibu kan kalau utang berkelompok di suatu Nggih. tempat, bapak-bapaknya nggak tahu. Nggih, Nanti kumpul nggih. di sana, nanti Bang Plecetnya nunggu di sana, nanti berapa orang gitu. Gitu. Biasanya saya hanya setelah realita yang sehari-hari seperti itu yang saya tahu, Iya, pas saya lihat tahu. tetangga-tetangga Yang nggak tahu ya Ibu. nggak tahu lah, pokoknya yang saya ngerti gitu. Makasih. Iya. Dan kira-kira merasakan ini enggak kayak konsekuensi kayak apa namanya bunga dan dendanya itu kadang nggak pasti Bu. Kadang sepihak gitu artinya. Maksudnya kita nggak bisa ngukur pasti ini. Oh ternyata tiba-tiba dendanya kita sudah sekian segede ini. Pas kita nanya, lah tunggakan saya berapa? Sekian loh. Kok kemarin? Iya. Padahal ngasih terus. Merasa kayak gitu nggak mungkin ya? Kayak gitu juga ya. J. Oh. J. Informal. Kemana-mana. Pas mau terus. Oh. Iya, mungkin pernah dengar cerita ya Bu ya. Terus kalau mau ngelunasi Bu, kita mau ambil jaminan gimana? Susah ya Bu. Ya, J. Laras sekali. Memang untuk memenuhi kebutuhan kita nggak bisa satu sumber Bu. Banyak faktor tadi memang ada satu sumber tapi jumlahnya nggak cukup. Atau ada satu sumber kita nggak bisa mengakses karena kita nggak punya jaminan mungkin sehingga kita harus ke informal atau mungkin mau jual aset kita nggak punya aset, menarik tabungan nggak punya. Memang ada beberapa sumber pembiayaan itu sebagian besar memang dari 4 tadi ya Bu, ada menjual aset, ada menggunakan tabungan pribadi, ada yang minjam dari keluarga tadi ya, yang informal tadi ya Bu ya, dan ada yang mungkin keuangan yang formal dengan jumlah yang besar-besar ya Bu ya. Masing-masing punya pilihan ya Bu ya, tapi dengan segala konsekuensinya masing-masing. Nah ini saya akan penekanan untuk lembaga yang informal Bu. Di luar apa namanya informal yang sumber dari pribadi, memang ini sudah menjamur sekali Bu.
yang namanya apa tadi, bank lecet, yang namanya bank harian, iya, pasar harian ini, iya, nggih. Ya, salah satu dulu didirikannya BPR itu untuk mensolusikan modal masyarakat agar keluar dari jeratan itu sebenarnya Bu, dulu didirikannya BPR kayak gitu. Jadi kan kalau di lembaga keuangan yang formal itu kan ada kepastian Bu, karena itu haknya nasabah, misal bunga, denda dan sebagainya, sehingga tidak tiba-tiba denda kita kok segede itu ya, bunga kita segede itu. KTP enggak Bu? Enggak ngasih KTP Bu? Oh, oh gitu ya Bu ya. Nggak berbelit, nggak ribet ya Bu. Oh gitu. Heeh. Heeh. Iya. Dipotong di depan juga ya Bu ya. Selain bunga sama denda yang tidak terkendali tadi ya Bu. Heeh. Iya. Ya tadi itu kan ceritanya Bu Jamilah, Bu Soleha, Pak Yanto dan Meli. Nah, masing-masing dari kita juga punya kebutuhan yang berbeda mungkin Bu. Nah, masih sisa Bu ini di sebelah jenengan. Nah, silahkan ibu-ibu menulis kebutuhannya masing-masing. Kebutuhan untuk dipenuhi keuangannya Bu. Lebih ke ini Bu, apa namanya? Misal ibu meminjam uang, kita kan lagi ngomongin meminjam ini Bu. Misal ibu meminjam uang itu untuk kebutuhan apa? Misal ini kan, mungkin ibu sudah ada dana cadangan dan tabungan, tapi ini misal Bu, terpaksa harus meminjam uang ini untuk kebutuhan apa? Ya, monggo Bu. Beberapa nggak apa-apa Bu, kayak tadi Bu, satu penggunaan, satu post-it, kertas post-it.
tergantung pinjaman online-nya yang diawasi oleh OJK, terdaftar, legal ya Bu ya, itu berarti formal teman Bu. Karena banyak juga pinjaman online itu yang ilegal juga. Iya, sehingga tadi jadi pinjol itu konotasi kita kan pinjaman yang kita dikejar-kejar itu tuh, akhirnya yang ada di call gitu kan, yang ada di teman kita di teror semua itu kan, itu yang ilegal. Tinggal kita lihat pinjaman online yang ilegal apa yang legal. Cukup? Wah banyak ini berarti Pak. Soalnya bisnisnya banyak, nggak apa-apa kan? Sepanjang usaha untuk produktif, jangan usaha produktif nggak masalah. Nah, di sesi D1 ini kita kan sedang belajar membandingkan pilihan pembiayaan ya Bu ya. Sebelum nanti kita mengelompokkan penggunaan pinjaman tadi yang sudah Ibu-ibu tulis, bahwa pembelajaran kita kali ini tujuannya adalah yang pertama menemukan berbagai pilihan pembiayaan. Yang kedua membandingkan keunggulan dan kelemahan dari masing-masing pilihan. Yang ketiga mengetahui cara memutuskan antara meminjam dan menggunakan dana sendiri. Nah, dari tujuan pinjaman ya yang tadi sudah Ibu-ibu tulis, silakan ditempel di sini Bu, berdasarkan kegunaannya Bu. Yang atas ini usaha,
investasi atau untuk pribadi atau untuk darurat? Monggo. Sebentar, kita tunggu ini. Nggak apa-apa kalau mau nambah, Bu. Mau nambah nggak apa-apa, Bu. Ya, oke. Kita cek dulu ya, Bu, untuk usaha investasi. Menambah kamar kos-kosan, oke, kos-kosan. Kalau untuk kamar pribadi masuknya apa, Bu? Masuknya ke pribadi ya, Bu ya, berarti ya. Kalau untuk kamar kos-kosan berarti untuk usaha. Menambah kekurangan modal, oke, usaha, memperbaiki atap dapur. Atap dapur, Bu? Usahanya catering ya, Bu ya? Bisa ya, Bu ya? Oke, memperbaiki atap dapur, berarti saya taruh di sini, Bu. Artinya bisa untuk usaha, bisa untuk pribadi ya, Bu. Melunasi ONH, masuknya apa, Bu? Pribadi ya, Bu ya. Ini jatuh tadi. Untuk mixer baru, ini buat usaha enggak mixernya, Bu? Buat usaha ya. Karena ada yang beli mixer buat apa? Bikin kue dikonsumsi sendiri, berarti bukan buat usaha juga kan, Bu? Produksi, membeli motor, mempermudah pelayanan. Nah ini usaha juga. Beli alat-alat produksi kue, beli alat roasting dan grinding. Ini kopi mesti usahanya. Oke, kopi ya. Nambah unit produk baru, oke. Sewa ruko, buka usaha, oke. Untuk modal usaha, membeli peralatan usaha, oke. Membeli aset penunjang kelancaran usaha, oke. Untuk usaha. Yang untuk pribadi, ONH, oke. Beli motor bisa dua-duanya, Bu. Mungkin kalau punya usaha yang kita butuh yang nganter-nganter, ini bisa pribadi, bisa usaha juga. Terus untuk bikin rumah bebas banjir, untuk apa, Bu? Pribadi ya, Bu ya. Kalau ruko yang yang ditinggiin, misal, Bu, kita renovasi ruko untuk usaha ya, Bu ya. Beli motor, ini bisa pribadi, bisa usaha juga, sepanjang usaha itu butuh support kendaraan ya, Bu. Membeli bahan baku usaha untuk kebutuhan yang tidak terduga, kerugian dalam usaha lagi sepi. Ini tadi ada yang menempel untuk kebutuhan yang tidak terduga, kerugian dalam usaha atau usaha lagi sepi. Ini siapa, Bu? Ini menarik, Bu. Gimana, Bu?
Jih. usahanya lagi sepi kan, usaha itu enggak selalu ramai Pak. Kadang penjualannya itu lagi sepi, enggak lancar gitu. Iya. Jadi perlu modal gitu, Perlu tambahan modal. Iya. Oh, Iya. perlu cadangan. Jadi Iya. dari sekian ibu-ibu ya, dari sekian ibu-ibu yang menggunakan penggunaan uangnya ini, yang berpikir tentang dana darurat hanya Bu Puji ya, Bu Puji. Aplaus buat Bu Puji. Luar biasa. Jadi ini cuma salah tempel aja Bu, harusnya di sini Bu. Dana darurat. Ya. Dana darurat. Ya. Memang kita memang sudah merencanakan keuangan kita, baik membuat rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, anggaran juga kita sudah bikin, ya kan? Tapi kita nggak tahu Bu, kita berjalannya waktu ini kan, ada suatu yang mendesak harus kita penuhi, itu yang mungkin biasanya Bu, biasanya sifatnya agak kurang mengenakkan ya Bu ya. Ya misal sakit, apalagi misal Bu, ada musibah, banjir, atau mungkin tiba-tiba kita yang rumahnya agak di pesisir tiba-tiba rob gitu kan, kita nggak tahu juga banjir, atau mungkin tiba-tiba lagi musim angin kenceng, atap kita kena angin. Emang bisa kita tunda Bu untuk, oh itu nggak ada di anggaran, harus 1 tahun lagi harus kita, nggak mungkin kan Bu? Iya. Dan itu ternyata dana darurat yang kita siapkan ini kurang Bu. Terus mau ndak mau harus pinjam ya, meskipun kita sudah punya dana darurat ya. Seperti yang tadi Ibu Puji pikirkan ya. Ini kadang dana darurat yang kita siapkan ini tetap nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang urgent kita. Sepakat ya Bu ya? Ya. Ada yang mau disampaikan Bu mungkin? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut, kita kelompok lagi ya Bu ya. Tapi kita bikin 2 kelompok, yang kelompok kanan sama kelompok kiri. Kita lagi suka kelompok-kelompokan Bu ini. Maunya tokonya siapa maunya Bu? Ini tak kasih Pak Yanto ya Bu ya, Hamid. Kelompok 1 Pak Yanto, kelompok 2 Pak Suwarno. Ada tetangganya namanya Pak Suwarno Bu? Ada. Waduh. Iya. Ya, kelompok 1 silahkan dibaca ceritanya. Kelompok 2 mic-nya sudah ada ya Bu? Amit. Yanto, seorang nelayan lokal, mendapat kunjungan dari temannya Suwarno, nelayan lokal lainnya. Saat ngobrol, Yanto berbagi pengalamannya dalam menyiapkan dan mengembangkan usahanya. Yanto memulai usahanya dengan modal awal 7 juta dari tabungannya dan tambahan 1 juta dari istrinya. Meskipun memiliki perahu berukuran kecil, Yanto memiliki rencana untuk secara bertahap memperluasnya. Berkat pengetahuannya tentang menangkap ikan, Yanto menggunakan sebagian besar modal untuk membeli peralatan seperti tali, jaring, dan kotak es. Yanto berusaha menyisihkan 500.000 setiap minggunya ke rekening tabungan khusus untuk usahanya. Ya, untuk usahanya yang baru mulai. Dengan cara ini, dalam waktu 3 atau 4 bulan, Yanto bisa mengumpulkan dana yang cukup untuk lebih lanjut mengembangkan usahanya secara bertahap. Dikenal sebagai nelayan lokal dengan tangkapan berkualitas baik, Yanto mulai menarik perhatian dari pelanggan baru, terutama dari kota. Melihat kemajuan ini, Yanto mempertimbangkan untuk menyewa 1 awak kapal untuk membantu dalam menangkap ikan. Semakin banyak keuntungan yang dia dapatkan,
Semakin banyak uang Yanto simpan dan diinvestasikan dalam pengembangan usaha menangkap ikan. Masih Pak. Yanto. Kelompok 2 silahkan. Suwarno. Suwarno, seorang teman dari Pak Yanto, adalah seorang nelayan lokal dengan perahu berukuran 2 GT. Saat ini Suwarno akan mengunjungi rumah Yanto untuk mendiskusikan cara membiayai dan mengembangkan usahanya. Ini adalah langkah-langkah yang diambil Suwarno dalam menyiapkan dan mengembangkan usahanya penangkapan ikan. Suwarno memulai usahanya dengan modal awal 5 juta dari tabungannya dan tambahan 3 juta yang dipinjam dari seorang teman. Ketika usahanya mulai tumbuh, Suwarno memutuskan untuk mengajukan pinjaman sebesar 5 juta dari lembaga keuangan mikro yang mendukung pengusaha melalui skema khusus. Pinjaman ini memungkinkan Suwarno untuk meningkatkan jumlah peralatan penangkapan ikannya. Suwarno tetap konsisten dalam membayar semua pengeluaran mingguannya, termasuk pembayaran angsuran pinjaman. Namun setelah menutup semua biaya termasuk angsuran pinjaman, Suwarno hanya bisa menyisihkan 200.000 setiap minggunya. Suatu hari Suwarno mendapat tawaran yang menggiurkan dari seorang nelayan lokal yang menjual peralatan bekas masih dalam kondisi baik. Suwarno melihat ini sebagai peluang bisnis yang baik dan menghitung bahwa pendapatannya akan meningkat dengan menggunakan peralatan bekas ini. Khawatir orang lain mungkin membeli peralatan tersebut terlebih dahulu, Suwarno membuat keputusan yang cepat. Untuk mendapatkan dana tambahan, Suwarno memutuskan untuk pinjaman 2 juta dari pinjaman informal untuk membeli peralatan tersebut. Oke, ya. Tadi ada 2 cerita, ada Pak Yanto dan Pak Suwarno. Dua-duanya sama-sama memiliki kebutuhan, tapi dengan sumber yang berbeda. Pak Yanto dari mana tadi Bu sumbernya Bu? Pribadi, dari tabungan pribadi ya Bu ya? Sama dari istrinya ya Bu ya? Ada bunganya enggak itu? Lebih gede malah Bu ya bunganya? Bunganya gaji setiap bulan ya Bu ya, itu buat angsur. Ya. Yang kedua, Pak Suwarno. Ya. Dari mana tadi Bu? Kelompok 2? Oh iya, tabungan dengan pinjam meskipun di informal ya Bu. Ya. Nah pertanyaannya, mana yang cepat maju dalam jangka pendek? Alasannya? Oh, monggo Bu Gusnul. Ini ngomongin usahanya Bu ya, ngomongin usahanya. Mana usaha yang cepat up? Pak Yanto. Karena dari awal modal pun dia kan pakainya uang istri dan tabungannya. Kalau Pak Suwarno kan di awal pun tabungan hanya 5 juta dan pinjamannya 3 juta. Dan kemudian mengembangkannya, meminjam ke mikro 5 juta. Terus beli alat yang penunjang usahanya itu 2 juta ke informal, jadi kan tambah lagi utang. Oke, berarti lebih maju Pak Yanto. Iya. Pendapat jenengan, pendapat Bu Husnul ya. Iya. Pendapat Bu Husnul. Pendapat yang lain monggo Bu. Boleh beda loh Bu. Monggo Bu Jamet. Kalau menurut saya ini lebih maju Pak Yanto sama Pak, karena Pak Yanto ini setiap bulan menabung 500.000. Oh gitu. Iya, terus sampai usahanya maju, sampai menyewa 1 awak kapal lagi. Jadi Pak Yanto ini lebih sukses dan tidak mencicil usaha, nggak mencicil hutang gitu, pinjaman. Iya. Ini kita lagi ngomongin jangka pendek ya Bu ya, jangka pendek ya Bu ya. Yang lain Bu?
Kelompok yang ujung ini belum, Bu Heru belum. Sama ya Bu ya. Ya, kalau pendapat saya Bu, belum tentu. Kita lagi ngomongin usaha. Justru yang ngambil pinjaman dari luar, ya Bu ya. Ini ngomongin jangka pendek ya Bu ya, bukan jangka panjang ya. Jangka pendek justru akan lebih cepat up usahanya. Tapi kita lagi ngomongin jangka pendek, karena mungkin kebutuhan dana kita belum tentu sesuai dengan saldo di tabungan kita. Tapi kalau kita pinjam di luar, misal kita butuhnya 50 juta, bisa kan kita pinjam di beberapa sumber pembiayaan, misal di bank harian A, harian B, harian C, terus cukup ini uangnya, langsung sesuai dengan rencana anggaran usaha dia langsung bisa up. Ini ngomongin jangka pendek ya Bu ya? Ya enggak. Kalau kita ngambil dari tabungan belum tentu saldo kita cukup. Ini pendapat saya jangka pendek. Tapi belum tentu lebih sukses Pak Yanto untuk jangka panjangnya. Coba, kalau jangka panjangnya gimana Bu? Kita lagi ngomongin jangka pendek, jangka panjangnya gimana? Monggo Bu Dewi. Jadi gini ya, kalau ini pemikiran saya berdasarkan jawaban ibu-ibu ini tadi. Ibu-ibu itu menjawab berdasarkan narasi yang diberikan. Karena tadi kalau Pak Yanto itu tiap bulan bisa tiap minggu bisa menyisihkan 500.000, kalau Pak Warno itu cuma 200.000. Itu kan yang ibu-ibu lihat. Itu berdasar narasi itu ya secara jangka pendek ya Pak Yanto itu di pemikiran ibu-ibu. Tapi pada prakteknya itu karena Pak Warno itu dengan modal yang lebih besar, mestinya ya berbanding lurus dengan hasil harusnya. Kalau sesuai, jadi dengan peralatan mungkin lebih canggih lebih banyak, hasilnya ya akan bisa dikalkulasi bahwa itu lebih. Tapi karena di narasi tersebut Pak Warno hasilnya cuma 200.000, ya ibu-ibu mikirnya ya luwih untung Pak Yanto kan begitu. Ini karena pemikirannya berbasis pada narasi tadi ya, tersebut begitu Mas. Memang tadi yang lebih, kalau kita ngomongin keuangan keluarga mungkin Pak Yanto lebih maju karena dia bisa saving ya setiap bulan. Tapi kalau kita ngomongin usaha Bu, kita kan lagi ngomongin usaha kan Bu, usaha jangka pendek kan, begitu dapat pinjaman di luar langsung naik usahanya, gitu kan. Lebih besar pasti. Iya pasti. Tapi kalau kita ngomongin jangka panjang Bu, apakah tentu Pak Yanto ataukah Pak Warno yang lebih maju jangka panjang? Ya secara perhitungan ya Pak Warno, karena dia startnya akan lebih besar. Contohnya ya pemodal besar dengan pemodal kecil itu pasti beda. Beda pasti ya. Nah, kita cuma ambil untung receh, pengusaha besar receh tapi banyak. Banyak ya Bu ya. Mungkin kuantitinya banyak ya Bu. Itu kan itu bedanya di situ. Meskipun ada konsekuensi yang harus diambil. Apa itu Bu? Ya, betul. Pinjaman kembali ke tadi ya Bu ya, konsekuensi tadi ya Bu ya. Harus nyaur utang tepat waktu, harus kalau ada keterlambatan ada konsekuensi juga. Betul, dan biasanya pinjaman-pinjaman seperti itu kan ada jaminan. Jaminan juga ya Bu. Iya, kan biasanya juga diasuransikan juga Pak. Cuman pinjaman biasa aja meninggal lunas kan. Tergantung ada asuransinya apa iya. gitu. Betul. Ada pendapat yang lain mungkin Bu? Meminjam atau pakai dana sendiri? Tergantung kebutuhan Mas. Tergantung kebutuhan, iya. Takutnya kalau kita berani pinjam, itu kan seharusnya udah punya cadangan untuk bisa per bulannya. Tapi kalau nggak ada, itu takut malah jadinya beban. Ya memang harus jadi pusing sendiri, lama-lama stres malah. Ya, sepanjang pinjaman itu produktif dan terukur ya Bu ya, dengan kemampuan kita. Menyesuaikan kondisi kita. Kalau memang kita punya uang pribadi itu lebih aman, lebih nyantai, lebih tenang, itu aja. Gitu. Sepakat Bu ya Bu. Oke, saya sepakat sekali dengan pendapatnya dari ibu-ibu. Sekarang kita lihat Bu, dari keunggulan dan kelemahan tadi kita sudah bahas. Meminjam, ini keunggulannya apa Bu?
Dana cepat. Oke. Apalagi Bu? Nominal ya. Jadi kalau kita kebutuhannya 500 juta bisa dibiayai ya Bu ya. 500 juta. Apalagi Bu keunggulannya Bu? Kalau kita meminjam, ini ngomongin seluruh lembaga ya Bu ya, baik informal, formal maupun yang semi formal. Oh, penyemangat. Ada tambahannya Bu, penyemangat kalau terukur ya Bu ya. Penyemangat. Enggak punya utang, enggak semangat ya Bu. Penyemangat dalam tanda petik tapi ini harus terukur ya Bu. Ada lagi yang sebelah kanan ini yang belum ada suara. Keunggulannya apa Bu? Sudah dana cepat ya, dapat dana cepat. Mungkin ketemu dengan mas-masnya teller atau mungkin gitu Bu. Jadi harus ngangsur tiap bulan ke kantor bank. Apalagi mungkin Bu? Cukup 3? Oke. Sekarang kalau di dana sendiri, keunggulannya apa Bu? Tenang. Tenang Bu. Kalau mau tidur anteng ya Bu ya, nggak mikir apa-apa ya Bu ya. Apalagi Bu, kalau dana sendiri? Tidak perlu ngangsur. Masuk ini. Apalagi? Banyak ini Bu. Enggak ada administrasi. Apalagi Bu? Kalau sumber pembiayaan dari dana sendiri, apalagi keunggulannya? Ya, tidak perlu ngangsur, sudah. Kalau dana cepat, iya juga, tapi dalam jumlah, iya, belum tentu besar ya Bu ya. Satu lagi Bu, apa Bu? Hak penuh. Kalau keunggulannya kalau dana sendiri hak penuh apanya maksudnya Bu? Iya kan dana sendiri kan udah penuh. Oh gitu. Tidak resiko ya Bu ya. Baik agunan, baik denda tadi ya Bu. Wah tidur nyenyak, ini benar ini tidur. Tenang ini ya Bu ya. Tenang ini ya Bu. Ya. Terus kita lihat kalau kelemahannya Bu. Kalau meminjam apa Bu kelemahannya Bu? Angsuran. Mau uangnya nggak mau angsurannya Bu ini. Jangan sampai ya Bu. Angsuran. Jadi buat angsuran. Oh gitu. Berarti angsuran ya Bu ya? Angsuran sih. Iya, kadang sudah kerja seharian malam sudah masih kerja lagi, gitu kan. Anak istrinya nggak kopen ya Bu?
Oh, gitu. Oh, oh gitu. Terforsir ya Bu ya? Terforsir. Ada lagi Bu? Oh, ada bunga dan administrasi. Ada lagi Bu? Oh, agunan ya Bu ya. Ada lagi? Oh, kira tidak tenang. Masa sih nggak tenang Bu, punya pinjaman Bu? Oh, berarti tidak tenang ya Bu? Ini takut banget deh kayaknya ini untuk meminjam ini kayak banyak banget ya. Oh, iya. Cukup ya Bu? 5. Terus untuk dengan dana sendiri Bu, kelemahannya terbatas ya Bu. Karena belum tentu yang kita butuhkan sesuai dengan saldo yang ada di tabungan kita. Sementara kadang kebutuhan kita lebih dari yang ada ya Bu. Apalagi Bu? Ada lagi? Cukup? Saldo kita berkurang ya Bu, mungkin ya Bu. Karena terpakai ya Bu. Nah, ini adalah tadi kita ngomongin Pak Yanto dan Pak Warno dengan segala konsekuensi tadi. Mungkin kenapa tadi saya bilang Pak Warno akan lebih cepat up. Ya. Karena bisa jadi ini Bu, cepat dapat dana dia untuk menaikkan mungkin menaikkan omsetnya, menaikkan usahanya karena cepat dia dapat ini. Tapi kelemahannya Pak Warno jangka panjangnya harus ngomongin ini harus mau angsuran kan? Mungkin jangka waktu sekian tahun ya. Nominal sesuai lah kalau kebutuhannya Pak Warno terpenuhi usahanya dengan nominal yang dibutuhkan akan cepat naik usahanya. Penyemangat nih. Kalau usahanya berjalan lancar. Kalau berjalan lancar. Kalau nggak berjalan lancar kita masih harus ngangsur kan Bu, ya kan? Sementara kalau di sisi dana sendiri kita lebih tenang, terus tidak butuh ngangsur, tidak ada administrasi apalagi, terus resiko juga nggak ada ya Bu ya. Cuman terbatas ya Bu ya jumlahnya kalau masih kurang bisa saja kita menggunakan dua-duanya berarti ya Bu ya. Sebagian pakai dana sendiri, sebagian kita pinjam. Biar bunganya juga dan ADM-nya juga nggak gede ya Bu Dewi. Kalau dari dana luar semua kita pinjam mungkin akan lebih gede. Terus saldo juga bisa berkurang ini. Cuman kalau untuk kebutuhan yang sangat urgent, mau berkurang berapapun nggak masalah saya kira. Untuk kebutuhan-kebutuhan darurat. Nah, selain meminjam,
atau dengan dana sendiri untuk memenuhi kebutuhan kita. Ini kan kita bisa juga, tadi kita juga berdiskusi, kita bisa menjual aset, kita bisa dari tabungan ya Bu, bisa juga dari pinjaman informal atau formal. Lah, cuman masing-masing ada keunggulan dan kelemahannya ya juga ya Bu ya. Iya. Ada yang bisa membantu saya untuk membantu mengisi? Oh, oke. Kita sekarang gini, kita bagi 4 kelompok ya Bu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing mengisi keunggulan dan kelemahan. Untuk kelompok 1, ini mengisi yang jual aset, ini keunggulan kelemahannya apa? Kelompok 2 berarti tabungan Bu, keunggulan kelemahannya apa? Yang pinjaman informal ya Bu ya, kelompok 3, keunggulan kelemahannya apa? Untuk pinjaman formal, keunggulan kelemahannya apa? Jelas ya Bu? Lima menit ya Bu ya. Kalau yang sudah bisa maju untuk perwakilan anggota kelompok bisa mengisi. Iya, dari kebutuhannya jenengan. Iya. 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 Lemahnya.
Sudah semua ya Bu? Sudah semua ya? Sudah semua. Kita ulas lagi Bu untuk sumber pembiayaan. Misal jual aset, keunggulannya tidak punya beban pinjaman, tidak memiliki angsuran, karena jual aset ya Bu. Yang punya aset ya Bu ya. Kalau nggak punya aset, jual asetnya tetangga masa ya. Kelemahannya aset berkurang. Mungkin kita pilah-pilah aset yang masih produktif dan yang tidak produktif. Yang nggak produktif dijual, dibelikan aset yang produktif. Sepakat ya Bu ya? Misal ini sekarang lagi, mohon maaf, musim-musim rob ini kan. Kita punya aset di daerah rob. Kita jual dengan harga yang mungkin murah gitu kan. Atau yang biasa lah, kita nggak perlu matok harga yang tinggi, tapi kita belikan aset mungkin yang agak bagus lokasinya, meskipun mungkin kita harus nambah dikit atau mungkin ukurannya lebih kecil. Tapi kan penambahan nilainya kan setiap tahun naik. Sementara lokasi yang kena rob, setiap tahunnya nggak naik harganya Bu. Justru malah turun Bu. Ada ini banyak yang tambak-tambak di wilayah pesisir yang dijual. Banyak sekarang. Nominal belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, tadi ketika masih kurang dengan menjual aset bisa kombinasi dengan sumber yang lain. Misal pakai tabungan, bisa Bu ya, pakai tabungan. Kalau nggak mau pusing-pusing ini, dan kalau ada nih saldonya tabungannya Bu, ya kan? Kita bisa pinjam baik di informal maupun di formal. Kalau tabungan, keunggulannya hidup tenang, nyaman, tidak berisiko, tidak ngangsur ini. Tidak ngangsur. Sepanjang cukup saldonya oke ya Bu. Kelemahannya, kalau pakai tabungan, investasi tabungan berkurang, nggak nambah bunga ini setiap bulannya ya Bu. Di dananya terbatas, saldo berkurang, benar. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa sebenarnya tabungan juga bisa jadikan jaminan pinjaman formal. Terus kalau pinjaman formal syarat mudah. Keunggulannya cuma syarat mudah ya Bu ya. Nggak ada nominalnya sesuai dengan yang dibutuhkan gitu. Kelompok 3 gimana? Oh itu. Ini ibu-ibu yang manajemen keuangannya sudah kenceng memang gitu ya. Iya. Iya. Tapi kalau mungkin Bu Dewi bisa beda ini pendapatnya, yang kontraktor bisa beda ini Bu. Pinjaman dengan jumlah yang besar ini keunggulan apa kelebihan Bu kira-kira Bu? Semua itu sesuai kebutuhan aja. Kebutuhan masing-masing. Ya, kalau memang butuh dana yang besar untuk pekerjaan yang besar dan kita sudah memperhitungkan hasilnya juga Nggak sesuai masalah. ya enggak masalah. Iya. Tapi Oke. kalau usaha kecil pinjam biasanya itu kalau sudah biasa pinjam itu suruh nambah terus Mas. Oh. Lah padahal kita itu usahanya kecil, orang nambah itu nanti ngangsurnya pusing. Kita ada ya belum lunas ya Bu ya. Nah padahal ya, itu Bu, tadi udah terlanjur diberi pinjaman besar, kita ngangsurnya pusing itu tadi karena hasilnya ternyata masih kecil. Iya. Belum lunas Sesuai sudah kebutuhan. disamperin sama petugasnya, Ya. suruh nambah lagi. Iya, ditawarin Mas. Kita mau Tawarin. jatuh tempo itu sudah monggo Ibu Dewi ini bisa dilanjutkan gitu. Benar. Gitu, Iya Mas. Bu, sepakat saya Bu Dewi. Terus untuk pinjaman informal, untuk kelemahannya tidak ada jaminan dari OJK LPS, ya benar. Jumlah tidak sebesar pendana formal, benar ya. Informal memang terbatas. Bunga tinggi ya tadi, tinggi dan sepihak Bu, kadang kita nggak tahu, nasabah itu nggak tahu. Dulu kadang mohon maaf ini, kadang juga yang mengakses dana informal itu juga yang penting cair. Urusan bunga, denda belakangan. Hajar aja pokoknya. Hajar aja. Sat-set. Yang penting Butuh. cepat cair, saset ya Bu ya. Iya. Urusan ngangsur pikir kari. Ah itu. Akhirnya apa akhirnya Bu? Pusing. Pusing dan pinjaman jadi nunggak mungkin ya Bu ya.
Karena dia nggak Kredit macet. macet meskipun nggak ada jaminan, tapi setiap kali samperin terus ya Bu ya. Ditongkrongin debt collector. Kolektor. Nah itu. Jumlah tidak sebesar pendanaan formal ya, oke. Mengembalikan janjian usaha. Pengambilan jaminan susah lah, tadi ada pengalaman tadi. Ada pengalaman kita pinjamnya di bank atau lembaga informal A. Tapi kita pas mau pelunasan, kita dijanjiin ini jaminannya nanti 3 bulan lagi baru bisa diambil. Ternyata sudah pindah nih. Tadi ini pengalaman dari pengalaman jenengan loh Bu. Saya bukan dari saya, tapi memang benar ada kejadian seperti itu juga di lapangan. Terus untuk pinjaman formal, keunggulannya cepat mendapatkan yang lebih dana besar. Oke, ini untuk proyek-proyek yang besar. Ini memang kebanyakan kerjasama dengan lembaga informal, apalagi tadi yang jaminan SPK ya, yang pencairannya melalui bank-bank tertentu, mau tidak mau harus mengakses pakai lembaga terkait. Kalau untuk kelemahannya, membayar angsuran ya iyalah, kita pinjam ya harus ngangsur lah. Membutuhkan jaminan. Kalau di formal emang pasti pakai jaminan? Pasti. Kalau masalah jaminannya apa, nah itu beda-beda Mas. Oh gitu ya. Ya, Oke. sesuai. Ada jaminan usaha. Ya. Apalagi Bu yang bisa Ya, jadi jaminan? kontrak kerja itu Kontrak bisa dijaminkan kerja. itu FMK itu. Apalagi Bu mungkin yang bisa jaminkan? Ya aset Mas. Aset ya. Biliet mungkin ya Bu ya, deposito, buku tabungan, pakai jaminan ya Bu. Status sosial kemasyarakatan yang melemah. Oh, kalau pinjam di formal emang gitu Bu? Gimana ini dari kelompok 4? Dia punya pinjaman di formal. Oh, iya benar Bu. Oh gitu. Jadi omongan tetangga itu loh sering disamperin petugas bank gitu ya Bu. Nggih, pakai mic Bu. Daripada ngutang sama tetangga, itu mendingan ngutang ke bank sekalian Pak. Bank sekalian. Soalnya kalau tetangga lebih pedes biasanya omongannya. Utang paling 100.000, 200.000 tapi ngomongnya sampai kemana-mana gitu loh, nggak enaknya kan gitu. Iya sekalian mending lewat di bank aja. Kalau misal kita punya usahanya kecil, terus pinjam aja yang besar, nanti yang separuh buat usaha, separuh ditabung nanti buat ngangsur lagi. Utang buat ditabung. Iya. Nggak apa-apa kalau emang ini udah. Iya kan kita kadang jaga-jaga buat dana darurat gitu lah. Kalau misalkan nggak usaha kita lagi sepi kan udah ada uang cadangan di situ untuk ngangsur. Lah nanti kalau kita usahanya besar kan bisa nambah lagi. Jadi nggak akan ada pusing untuk ngangsur itu setiap bulannya. Ya. Gitu. Ada kok Bu yang pinjam itu sebagian buat dana darurat. Misal gini, mohon maaf ini, renovasi rumah itu kira-kira selalu dengan anggaran enggak Bu? Rumah pribadi? Belum tentu. Renovasi rumah pribadi loh Bu, enggak yang melalui pemborong loh Bu. Pengalaman saya Bu, saya menganggarkan ini paling 5 juta ini paling cukup. Lah. Kalau yang mungkin pakai pemborong mungkin pasti ya, anggarannya jelas pakai itu. Tapi kan jelas yang dikerjakan. Tapi ketika itu mengerjakan digarap ke tukang pribadi, sering terjadi itu Bu. Ngoten nggih. Over budgeting jadi. Harganya naik kadang Pak, alasannya di situ. Kalau kita mungkin udah menganggarkan setahun sebelumnya kita mau buat rumah, udah reng harga, tapi ternyata pas pelaksanaannya itu harganya naik. Jadi agak jadi meledak kan akhirnya. Oh iya. Jadi makanya kadang kalau hal tertentu kita pinjam uang itu dilebihin ya Bu ya. Dilebihin lah ya. Karena harganya kadang
naik terus, kalau turun enggak kalau material ini pasti ya Bu ya. Iya. Untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain juga, kecuali untuk biaya-biaya yang pasti, misal anak sekolah, ini ada kebutuhan misal SP, kebutuhan untuk misal masuknya ini apa, dana apa Bu? Pembangunan atau apa biasanya? Iya, itu kan pasti ya Bu ya. Dana masuknya sekian, misal seragam sekian, anak sekolah ini kan pasti, itu mungkin bisa kita pastikan kebutuhannya sekian. Cuman untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu mungkin kita butuh split ya, tambahan untuk menjaga kalau nanti ternyata kurang, kita udah nggak pusing-pusing lagi. Mau jual aset nggak ada aset, mau narik tabungan nggak ada tabungan, mau pinjam lagi jaminannya udah masuk, bener nggak? Ya, kita harus siap-siap juga ya Bu. Nah dari pengalaman Ibu ini semua, dari berbagai sumber pembiayaan tadi ya Bu, ini yang paling menguntungkan mana Bu? Yang pertama buat kebutuhan pribadi, buat kebutuhan keluarga, untuk usaha. Yang paling menguntungkan yang mana? Yang paling menguntungkan yang mana dari sumber pembiayaan ini? Iya. Iya. Ya pasti beda-beda jawabannya. Saya yakin pasti beda-beda. Enggak mungkin harus seperti pendapat saya, karena kebutuhan saya dengan ibu-ibu pasti beda. Kalau saya mungkin saya harus yang paling menguntungkan saya tabungan. Mungkin yang lain mending jual aset ini, saya punya aset yang enggak produktif. Atau mungkin kalau saya pinjaman formal nih, karena saya nggak punya tabungan, nggak punya aset, beda. Jadi masing-masing dari kita mungkin punya kondisi yang berbeda, dari hal kebutuhannya, dari hal mungkin jangka waktunya ya Bu ya. Ada mungkin kebutuhan-kebutuhan pembiayaan yang itu kita bisa mengembalikan dalam jangka panjang. Misalnya apa Bu? Bisnis apa Bu? Usaha apa mungkin jangka panjang? Atau investasi apa Bu? Lah, properti ya Bu ya. Properti itu ada produk, kalau di bank formal itu ada namanya produk KPR. Jangka waktunya panjang biasanya. Sampai berapa Bu? 18. 20 tahun juga ada ya Bu ya. Jangka panjang. Iya. Iya, tapi menguntungkan Bu. Ngomongin investasi properti itu menguntungkan. Sepanjang apa Bu? Lokasinya bagus ya Bu. Lokasinya bagus, karena bisnis properti itu yang pertama ada 3, setahu saya Bu ya. Yang pertama lokasi, kedua apa Bu? Yang dipertimbangkan untuk bisnis properti. 2 apa? 3? Ya, kalau pendapat saya ini Bu, kalau usaha properti itu ada 3 faktor yang harus kita pertimbangkan. Pertama usaha lokasi, kedua lokasi, ketiga lokasi. Ya, lokasi. Mau itu ada bangunan atau tidak, kalau itu lokasinya bagus, pasti nilai kenaikannya akan cepat. Tapi kalau itu ada bangunan tapi lokasinya di tempat-tempat yang kena banjir, bagus apapun menyusut malahan nilainya. Ya, jadi dari masing-masing sumber tadi, masing-masing punya pendapat, punya pengalaman, punya kebutuhan yang berbeda-beda. Tinggal masing-masing dari kita ya Bu ya, mana yang mau kita akses, lembaga pembiayaan mana yang tepat untuk kebutuhan kita masing-masing. Ada pendapat yang sebelah kanan atau pengalaman Bu? Monggo Bu Heru. Saya kira mau matur ini dengan pengalaman kira-kira apa terkait sumber pembiayaan yang tadi. Ini ada pengalaman jenengan atau pendapat? Aku belum punya pengalaman ini usaha-usaha ini. Aku kan belum mendalami itu. Ini kan gitu. saya baru pertama ini ngikut
baru mau Baru mencoba mau. Oh, iya. gitu nggih. Boleh. Lah, monggo. Setelah ini mungkin Bu ya, Iya, karena setelah ada ini. banyak relasi ya, Iya, orang-orang makanya luar saya biasa ini mendengarkan nanti kita gitu. bisa ada ide usaha mungkin Bu. Iya, gitu. Nggih. Mungkin sebelum kita tutup sesi yang keempat ini ya Bu ya, masih ada satu lagi nanti materi yang akan kita belajar bareng-bareng terkait sumber pembiayaan. Kita sudah belajar banyak tadi Bu terkait pembiayaan yang sudah kita bahas bareng-bareng, sudah kita bandingkan Bu dari masing-masing sumber pembiayaan ini. Intinya kita tidak bisa memutuskan Bu mana yang paling cocok buat kita, buat saya maksudnya, buat saya. Tapi masing-masing dari kita boleh memilih mana sumber pembiayaan yang paling tepat untuk kebutuhannya masing-masing. Sepakat nih Bu? Sepakat. Tergantung mungkin tadi besarannya berapa, mungkin melihat untuk jangka waktunya seperti apa, sumber-sumbernya tadi juga sudah kita bahas juga, apakah menjual aset ataukah dari tabungan dan lain sebagainya. Tergantung kita masing-masing. Sehingga kebutuhan kita bisa terpenuhi dan apalagi sudah sesuai dengan anggaran dan rencana keuangan kita tadi, jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Sepanjang itu sudah sesuai semua, saya kira resiko-resiko finansial keuangan akan semakin kita tekan ya, kita hindari ya Bu ya. Yaitu mungkin sesi pembelajaran D1 membandingkan pilihan pembiayaan. Terima kasih atas kesempatan dan diskusinya dari Ibu semuanya. Semoga ada manfaat yang saya sampaikan. Kalau ada kurangan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.